Di awal film kita akan melihat seorang gadis yang tergeletak dan hampir mati. Dan setelah itu kita akan beralih ke seorang pria dan dia adalah Kapten Stephen Brand yang tiba-tiba bangun dari tidurnya karena mimpi buruknya tadi. Setelah itu dia menerima telepon dari sang Jenderal Valkenburg yang memerintahkan Brand menjadi kepala penjaga Kaisar Wilhelm II yang merupakan mantan Kaisar Jerman yang saat ini tinggal di Mansion Holland. Semua orang yang ada di Mansion Holland menunggu kedatangan Jenderal Brand. Saat Brand datang, dia langsung bertemu dengan Kolonel Sigurd van Elsman. Dia memberitahukan tugasnya dan menginstruksikannya kalau mereka tidak boleh melampaui batas dan berhubungan dengan pelayan wanita. Dalam bertugas, Kapten Jenderal Brand ditegaskan kembali oleh Inspektur Dietrich dan memberitahu bahwa Dinas Rahasia Inggris memiliki agen dengan radio berkode yang dapat mengirimkan informasi yang mereka anggap sebagai ancaman bagi Kaisar Wilhelm. Mereka mungkin merencanakan upaya pembunuhan atau penculikan Kaisar Wilhelm. Dia memerintahkan untuk mengidentifikasi agen kedua dan memberitahu bahwa jika terjadi sesuatu pada Wilhelm, dia harus bertanggung jawab. Di sisi lain, Kaisar Wilhelm II adalah seorang lelaki tua yang tidak memiliki kekuatan lagi. Sekarang istrinya, Hermina, memberitahu dia bahwa militer telah dikirim untuk melindunginya dan menunjukkan bahwa tentara masih menginginkan dia kembali ke tahta dan dia perlu membuat impresi yang baik. Dia juga meminta suami tercintanya agar mengundang kepala komandan untuk makan malam nanti. Saat Kaisar Wilhelm dan Kolonel Sigurd berbincang tentang invasi ketika salah satu pelayan yang bernama Mika memasuki ruangan untuk mengantarkan kopi panas. Kedua pria itu dengan senang hati menyambut kehadiran Mika dan tertawa dengan takjub. Kaisar meminta pendapatnya tentang invasi Holland dan dia mengatakan kepada Kaisar bahwa itu ide yang bagus. Wilhelm bertanya kepada Mika mengapa Holland diserang. Lalu Mika mengatakan kepadanya karena Holland adalah negara yang indah. Wilhelm tersenyum lalu Mika keluar dari kamar. Di malam hari, Mika mengetuk kamar pribadi Brand untuk memberitahunya bahwa Wilhelm mengundangnya makan malam. Dan setelah itu, Mika malah melepas semua armornya sendiri tanpa ragu, membuat Brand menatap wanita cantik itu di depannya. Mereka berdua pun diam-diam beradu mekanik. Setelah itu, Brand memberitahu Mika untuk memberitahu Wilhelm bahwa dia akan merasa terhormat dan menerima undangan itu. Wilhelm dan anggota keluarga lainnya menyambut Brand untuk bergabung dengan mereka dan menerima instruksi dari Sigurd tentang bagaimana dia harus melindungi Kaisar Wilhelm. Tetapi Brand tidak bisa fokus pada apa yang mantan jenderal bicarakan karena perhatiannya selalu beralih ke Mika. Saat Brand kembali ke kamarnya, dia dikejutkan oleh Mika yang sudah menunggunya di sana. Dia bertanya bagaimana dia bisa masuk, tetapi Mika tidak menjawab. Mika malah meminta Brand untuk melepaskan pakaiannya dan mereka pun kembali beradu mekanik. Saat Mika akan pergi meninggalkan kamar itu, Brand memintanya untuk tinggal bersamanya, tetapi Mika pergi tanpa mengatakan apapun. Walalalala. Keesokan paginya, Sigurd memberitahu Wilhelm bahwa dia telah menerima berita tentang rencana pembunuhan Wilhelm dan menyarankan agar Brand pindah ke mansion. Tapi sang kaisar tidak peduli dengan berita itu dan pergi memberi makan bebek di kolamnya. Gak lama kemudian Mika datang menemui Kaisar Wilhelm membawa sekantong kecil roti dan menyerahkannya ke sang kaisar. Dia memberi Mika potongan roti dan meminta Mika agar memberinya kepada bebeknya. Lalu Brand datang dan Wilhelm bercanda tentang berita mata-mata Inggris yang mengejarnya. Dia mengundang Brand untuk makan malam sekali lagi. Kaisar meminta Mika untuk membawa Brand ke kamarnya yang berada di mansion. Di dalam ruangan, Mika mengingat Brand bahwa hubungan antara pelayan dan tentara dilarang keras. Jika mereka tertangkap, mereka mungkin kehilangan posisi mereka. Tetapi Brand sama sekali tidak memikirkan aturan itu dan bertanya tentang lokasi kamar Mika. Mika keluar mansion beberapa hari setelah itu dan ia melanjutkan perjalanannya ke gereja dan bertemu dengan pendeta Hendrik. Mika menjelaskan kepada sang pendeta bahwa dia khawatir akan ketahuan karena ternyata Mika adalah seorang mata-mata Inggris yang tinggal di Mansion Kaisar untuk mendapatkan beberapa informasi penting tentang Nazi.
Sang pendeta meyakinkan Mika bahwa mereka akan membantunya keluar begitu Mika selesai melakukan tugasnya. Kemudian Mika kembali ke mansion itu. Saat Mika kembali memasuki kamarnya, dia melihat Bran yang sedang menunggunya. Dia ingin Mika menjadi milik Bran nanti malam. Wadadudu. Aku milikmu malam ini. Wow. Sementara Wilhelm membahas tentang perang dengan Bran dan Sigurd, lalu Mika menyajikan minuman untuk mereka. Sementara itu, penjaga tentara menemukan bahwa ada agen khusus Inggris berada di suatu tempat di desa dan mereka berencana untuk menyerang lokasi itu. Setelah mereka mengkonfirmasi tempat yang tepat, Mika yang berada di kamar mengatakan pada Bran bahwa Mika juga menginginkan Bran dan mereka mulai kembali beradu mekanik. Setelah selesai memuaskan itu, Mika mengatakan kepada Bran bahwa Mika adalah seorang Yahudi. Tapi pria itu gak peduli dengan hal tersebut. Akhirnya mereka pun tertidur. Tapi Bran bangun karena dia mengalami mimpi buruk yang sama lagi. Lalu dia meninggalkan ruangan dan memberitahu Mika untuk merahasiakannya. Dan dia tidak akan memberitahu siapapun bahwa Mika seorang Yahudi. Beberapa saat kemudian Bran melihat inspektur yang melacak agen khusus. Inspektur memberitahu Bran tentang serangan yang mereka rencanakan di desa. Setelah itu Bran pergi untuk memberitahu Wilhelm, tetapi istrinya juga masuk ruangan untuk memberitahu suaminya tentang kunjungan Hitler karena mereka berbagi informasi yang sama. Akhirnya Bran memutuskan untuk memberitahu Sigurd. Bran bertanya kepada Sigurd jika mereka terus menembakkan senjata di mansion, siapa yang akan membersihkannya? Dengan tenang dia menjawab bahwa para prajurit akan membersihkannya. Bran mengatakan jika pelayan juga membersihkan senjata api, maka dia harus pergi memberitahu tentara untuk mencari semua pelayan. Saat di luar, Hermina bertemu Bran. Dia mengatakan kepada Hermina bahwa kunjungan Himmler sangat penting karena dapat mengembalikan Wilhelm sebagai Raja Jerman. Bran dengan sopan meminta kepada Hermina untuk pergi sebelum kedatangan Himmler. Kemudian Gestapo tiba untuk memulai pencarian mereka di mansion. Mereka mengobrak-abrik setiap kamar tanpa persetujuan Wilhelm. Wilhelm duduk di tepi kolam lalu Mika datang membawakan sesuatu untuk bebeknya. Wilhelm mencoba memulai percakapan yang menyenangkan tapi Mika hanya bisa memberikan senyum palsu dari kegugupannya. Di sisi lain, Bran secara pribadi masuk ke dalam kamar Mika dan menemukan senjata di bawah meja. Setelah itu Mika masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan putus asa dan menghela nafas. Mika lega ketika dia melihat senjatanya di tempat yang sama saat dia menyimpannya. Di sisi lain, Bran yang berada di luar sedang berbicara dengan inspektur melihat Mika keluar membawa tas besar. Ternyata Mika meninggalkan mansion menuju desa untuk memberitahu pendeta tentang rencana Himmler mengunjungi mansion dan dengan keberaniannya dia berencana untuk membunuh Himmler hari ini. Pendeta mencoba untuk menghentikan kemarahan Mika yang ingin membalas dendam kepada Himmler yang membunuh ayah dan suaminya. Tetapi semua percakapan mereka didengar oleh Bran yang mengikuti Mika ke desa. Di malam hari, Hendrik terus menekan tombol pelacakan untuk menghubungi London, tetapi tentara Jerman menunjukkan transmisi radio pendeta dan berencana untuk menangkapnya. Saat malam hari, Mika menuju kamarnya yang ternyata sudah ada Bran di sana. Mereka kembali menikmati malam bersama dan Bran lagi-lagi bangun dari mimpi buruknya. Lalu dia menjelaskan kepada Mika tentang seorang gadis kecil yang coba dia selamatkan tetapi nggak bisa. Dan sebelum Mika keluar dari kamarnya, Bran meminta Mika untuk menikah dengannya. Dan Mika pun terkejut tapi dia menolaknya. Belum selesai dengan percakapan mereka, tiba-tiba seseorang menggedor pintu. Dan karena syok, Hermina memberitahu Wilhelm tentang perselingkuhan Bran dan Mika. Dia meminta agar memecat Bran dan Mika. Tetapi Kaisar menjawab bahwa meskipun dia tidak lagi memerintah Jerman, dia akan memerintah rumahnya sendiri. Oleh karena itu, Kaisar masih mengizinkan mereka untuk bekerja di sana. Kemudian Bran dipanggil ke kantor Dietrich dan meminta dia untuk membatalkan rencananya. Ketika Himmler akan tiba, Hermina memberitahu Sigurd untuk memastikan bahwa Wilhelm tidak terprovokasi selama makan malam. Himmler tiba dan Mika pergi bersama dengan pelayan yang lainnya dan berbaris di depan mansion. Dan saat yang lain sedang mempersiapkan meja makan, Mika sibuk mengisi senjatanya dengan peluru untuk melakukan balas dendamnya. Setelah itu, Bran mengikuti Mika ke kamarnya dan menginterogasinya.
Mika mengatakan kepadanya bahwa Mika adalah agen rahasia dan dia memberitahu Ben bahwa pendeta saat ini sedang disiksa dan akan segera mengungkap identitas Mika. Bran dengan cemas bertanya apakah Mika menggunakan Bran untuk mengkhianati negaranya sendiri. Tetapi Mika menyangkal dan mendorong Bran agar melakukan tugasnya dalam situasi seperti itu. Dan mereka tetap saling menguatkan. Cile. Saat makan malam, Himmler mengatakan ke Wilhelm bahwa dia mendapat undangan dari Adolf Hitler untuk kembali ke tahta. Hermina sangat gembira memikirkan akhirnya menjadi permaisuri Jerman. Namun ketika Himmler membanggakan tentang eutanasia anak-anak cacat di Jerman, Wilhelm tidak bisa menahan kemarahannya. Lalu dia pergi ke hutan dan dia bertemu dengan Mika. Kaisar mengatakan kepada Mika bahwa Kaisar udah tahu kalau Mika adalah agen rahasia. Tapi tiba-tiba Kaisar terjatuh dan berteriak minta tolong. Saat itu Bran menerima telepon dari Gestapo yang mengetahui bahwa Gestapo telah mengetahui identitas aslinya dan untuk membantu melarikan diri. Kemudian Bran menggunakan perangkat komunikasi di setiap kamar dan dia memerintahkan semua orang untuk tidak keluar dari kamar mereka tanpa izinnya. Lalu Bran mengantar Kaisar di rumah sakit terdekat. Tetapi rencana sebenarnya adalah untuk bertemu Mika dan membantunya melarikan diri. Ketika mereka tiba di ujung jalan, Mika pun menerima Bran untuk menikah dengannya. Hanya jika dia menemukannya setelah perang yang akan datang. Suatu hari, Bran menerima paket berwarna coklat kecil. Saat dia membuka paket itu, di sana tertulis sebuah alamat. Bran pun tersenyum karena dia merindukan Mika yang ternyata paket tersebut dikirim untuk Bran dari Mika. Dan film pun berakhir dengan Mika yang sedang duduk di bangku dan memperlihatkan bahwa dia sedang hamil entah anak siapa. Dan filmnya pun tamat.